Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, yaitu Bapak Ari Gunawan S. MSI. Perkenalkan, saya Diva Fariska dengan NPM 27700651653. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan internet atau internet security. Jadi, keamanan internet adalah semua masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya, keamanan internet meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui firmware, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Keamanan internet umumnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemerintahan. Baik keamanan internet melindungi rincian keuangan dan banyak lagi dari apa yang ditangani oleh bisnis atau server. Keamanan internet tidak mencakupi dapat mengancam runtuh bisnis e-commerce atau operasi lainnya di mana data akan dialihkan melalui web. Lalu di sini ada macam-macam produk keamanan internet. Yang pertama itu ada antivirus. Antivirus software dan program keamanan internet dapat melindungi perangkat di program dari serangan dengan mendeteksi dan menghilangkan virus. Beberapa aplikasi keamanan gratis di internet untuk memilih untuk semua platform. Lalu yang kedua itu ada password manager. Itu adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user menyimpan dan mengatur password. Password manager biasanya menyimpan password transkripsi dan membutuhkan penggunaan untuk membuat master password. Lalu yang ketiga itu ada Suite Security. Ini pertama kali ditawarkan atau dijual pada tahun 2003 oleh MCF dan mengandung suite firewall, antivirus, anti-spyware, dan banyak lagi. Lalu yang keempat itu ada Remedies, jaringan lapisan keamanan. Itu ada IP protokol dapat dijamin dengan metode kriptografi dan protokol keamanan. Protokol ini menyangkut security socket, digantikan oleh transport layer security, lalu lintas web, pretty good privacy. Lalu yang terakhir ada Internet Protocol Security. IPSES dirancang untuk melindungi TCP komunikasi atau dengan cara yang aman. Ini adalah satu set ekstensi keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet. Ini memberikan keamanan dan autentikasi pada layar IP dengan mengubah data menggunakan enkripsi. Di sini ada macam-macam produk keamanan internet. Jadi komponen dasar dari arsitektur keamanan IPSES dijelaskan dalam hal fungsi berikut. Yang pertama itu protokol keamanan untuk AHA dan apps. Yang kedua, asosiasi keamanan untuk manajemen kebijakan dan pengelolaan lalu lintas. Yang ketiga, ada manual dan manajemen kunci otomatis untuk pertukaran kunci internet. Yang keempat, ada algoritma untuk autentikasi dan enkripsi. Lalu yang terakhir, ada himpunan layanan keamanan yang disediakan pada layar IP termasuk kontrol akses, integritas data asal, proteksi terhadap reply, dan kerahasiaan. Di sini ada jenis-jenis firewall. Jadi jenis-jenis firewall yang pertama itu ada packet filter, adalah generasi pertama firewall yang memproses lalu lintas jaringan pada paket per paket. Pekerjaan utamanya adalah untuk menyaring lalu lintas dari sebuah host remote IP, sehingga diperlukan router untuk menghubungkan jaringan internal ke internet. Yang kedua ada stateful packet inspection. Dalam firewall stateful, yang Cisco Travel Gateway adalah server proxy yang beroperasi pada tingkat jaringan dari open system interconnection. Model dan statis mendefinisikan apa yang lalu lintas akan izinkan. Yang ketiga ada application level gateway. Ini adalah firewall generasi ketiga di mana server proxy beroperasi di bagian paling atas dari model OC. IP tingkat aplikasi sebuah paket jaringan diteruskan hanya jika koneksi didirikan menggunakan protokol yang dikenal. Application level gateway yang terkenal untuk menganalisis seluruh pesan daripada paket individual dari data sedang dikirim dan diterima. Di sini ada beberapa fitur keamanan browser. Jadi, jika komputer Anda mendapat ancaman online dalam menjelajahi web seperti virus, malware, dan software. Jadi di sini kita ada beberapa fitur penting yang perlu diketahui serta beberapa tips sederhana yang dapat digunakan agar tetap aman.
Yang pertama itu memeriksa alamat situs web. Banyak situs web berbahaya sering menggunakan alamat web palsu untuk menipu pengguna. Misalnya www.wellsfargo.com tampak mirip dengan www.wellsfargo.com, tetapi tanpa huruf S di tengah. Mengecek ulang nama domain adalah cara yang baik untuk memastikan bahwa situs web yang akan Anda tuju adalah situs web yang resmi dan terpercaya, bukan situs web yang palsu yang tampak mirip dengan situs web sederhananya. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, periksa simbol keamanan. Beberapa situs web menampilkan simbol gembok di kotak isian alamat situs web. Simbol gembok ini sering tampak pada beberapa jenis website, seperti toko online atau perbankan. Artinya, situs web ini menggunakan koneksi HTTPS yang aman untuk masukkan informasi-informasi pribadi. Yang ketiga itu ada perbarui browser web Anda secara berkala. Jadi virus dan malware lainnya selalu diperbarui sepanjang waktu. Jadi sangat penting untuk memperbarui browser secara berkala. Browser biasanya akan memberitahu Anda ketika telah tersedia pembaruan. Lalu di sini ada menghindari spam dan phishing. Internet merupakan media komunikasi yang esensial mulai dari email, pesan instan, hingga sosial media. Sayangnya, internet juga populer di kalangan penjahat online. Agar Anda terlindung dari penipuan email, virus, dan malware lainnya, serta pencurian identitas pribadi, maka Anda harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi dan menghindari konten berbahaya di inbox email Anda, termasuk spam dan phishing. Jika kalian pernah menerima email-email yang tidak diinginkan, misalnya iklan yang biasanya disebut spam atau email sampah, spam dapat membuat inbox Anda berantakan sehingga menyulitkan Anda menemukan email-email yang Anda butuhkan. Bahkan lebih buruk lagi, spam sering berisi penipuan phishing dan malware yang dapat membahayakan komputer. Untungnya, sebagian besar penyedia layanan email saat ini sudah menyediakan beberapa fitur untuk membantu Anda melindungi inbox dan spam. Di sini ada cara untuk mengatasi spam. Yang pertama itu ada filter spam. Sebagian besar penyedia email akan memeriksa setiap email yang masuk ke inbox Anda untuk memeriksa apakah email itu asli atau spam. Jika email itu adalah email spam, maka email tersebut akan ditempatkan di folder spam sehingga Anda terhindar dari ketidaksengajaan membukanya ketika memeriksa email Anda. Di sini ada contohnya melihat dan report spam pada email. Lalu yang kedua itu nonaktifkan fitur tampilan gambar otomatis. Biasanya, spam sering berisi gambar yang dapat dilacak oleh pengirimnya. Saat Anda buka email, berkas gambar akan tampilkan otomatis dan pelaku spam akan mengetahui bahwa email Anda adalah email aktif. Dan selanjutnya, pelaku tersebut akan mengirim lebih banyak spam. Anda dapat menghindari hal ini dengan mematikan fitur tampilan gambar otomatis di dalam email. Ini contoh, fill X before displaying external image, lalu klik Save Change. Nah, jadi seperti ini. Jadi, phishing adalah pesan penipuan yang bertujuan agar Anda memberikan informasi-informasi penting atau rahasia. Biasanya, phishing mengatasnamakan dari pihak bank atau instansi resmi lainnya yang menyuruh Anda untuk masukkan ulang password, verifikasi tanggal lahir, atau nomor kredit. Pesan phishing tampak meyakinkan pada pandangan pertama, karena sangat mudah bagi pelaku untuk membuat detail informasi yang meyakinkan. Terima kasih, sekian presentasi tentang keamanan internet ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.